oleh intervirus yang disebut virus polio dan menyerang sistem saraf sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Penyebaran virus ini terjadi melalui rute fekal oral, yaitu masuknya virus melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi dari kotoran yang mengandung virus polio. Virus polio masuk melalui mulut dan berkembang biak di usus. Virus ini dapat menyebar dengan cepat, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. Selanjutnya, perkenalkan saya Afifah Lulu Ramadhani dengan NIM 21040751119. Polio mempunyai berbagai tanda klinis dari ringan sampai berat. Gejala awal polio berupa demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. 1 dari 200 infeksi dapat menyebabkan kelumpuhan yang irreversibel, biasanya pada tungkai. Di antara mereka yang lumpuh, 5-10% meninggal ketika otot-otot pernapasan mereka berhenti bergerak. Virus polio yang ditemukan dapat berupa virus polio vaksin atau sabin, virus polio liar atau wild, poliovirus VPV, dan vaccine-derived poliovirus. VDV merupakan virus polio vaksin atau sabin yang mengalami mutasi dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Ada 3 serotype virus polio liar, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Masing-masing dengan protein kapsid yang sedikit berbeda. Imunitas terhadap satu serotype tidak memberikan kekebalan terhadap serotype tipe yang lainnya. Baiklah, saya Nurul Amalia akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi pada September 2015, virus polio tipe 2 dinyatakan telah eradikasi global. Pada tanggal 10 Desember 2018, Indonesia melaporkan 1 kasus di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Kasus mulai sakit pada tanggal 26 November 2018 dan mulai lumpuh tanggal 27 November 2018. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan penanggulangan, mulai dari melakukan investasi di tempat kasus untuk mencari kasus tambahan dan kontak kasus, melakukan surveillance polio lingkungan secara rutin, melakukan surveillance aktif di semua pelayanan kesehatan Provinsi Papua, dan untuk melakukan pelaksanaan outbreak response immunization tanpa melihat status imunisasi polio sebelumnya. Hingga saat ini belum ditemukan lagi kasus polio tambahan di Indonesia. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, polio masih dinyatakan sebagai public health emergency of international concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berdasarkan data Global Polio Eradication Initiative pada tahun 2018 hingga Minggu 38 tahun 2019, jumlah kasus polio di dunia sebanyak 296 kasus, yang terdiri dari 111 kasus jenis WPV dan 184 kasus jenis sirkulasi vaksin derivatif poliovirus. Kasus dilaporkan di 18 negara, baik di negara endemis yaitu Afghanistan, Nigeria, dan Pakistan, maupun non-endemis yaitu Angola, Benin, Cina, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Mozambik, Niger, Myanmar, Somalia, Papua Nugini, Republik Afrika Tengah, dan Republik Demokratik Kongo. Pada tanggal 19 September 2019, Kementerian Kesehatan Republik Filipina mengeluarkan press release tentang KLB polio di Filipina.
Dalam rencana program eradikasi virus polio tahun 2030, penggunaan vaksin OPV akan dibatasi dan secara bertahap akan digantikan dengan vaksin IPV. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Divi Dianti. Saya akan melanjutkan memaparkan materi terkait kasus imunisasi. Jadi, Inactivated Polio Vaccine atau IPV yaitu vaksin yang diberikan secara injeksi intramuskular yang mengandung virus tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Diharapkan sesuai rencana program eradikasi polio, penggunaan IPV dapat membantu percepatan pemberantasan polio di dunia. Upaya pencegahan penularan dengan imunisasi bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis atau terjangkit polio dan bagi pelaku perjalanan dari negara terjangkit secara umum mengikuti Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi dan pada pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan situasi epidemiologi dan rekomendasi WHO terbaru. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita S. Di sini saya akan memaparkan tanggapan dari kelompok kami terkait kasus yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi. Jadi tanggapannya yaitu, walaupun Indonesia telah dinyatakan bebas dari penyakit polio sejak 2014, namun upaya vaksinasi dan edukasi soal penyakit polio harus terus dilakukan. Virus polio itu tidak hanya satu tipe, melainkan ada 3 tipe virus polio. Terbaru, virus polio liar tipe 3 ini telah berhasil dimusnahkan sejak tahun 2019 secara global. Diharapkan bukan hanya polio liar atau tipe 3, tetapi juga yang tipe 1 dan 2 bisa kita eradikasi atau hilangkan dari negara kita. Kami berharap pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan terhadap kasus virus polio yang berasal dari negara lain. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Rantai penularan polio itu akan berhenti seutuhnya jika secara global sudah tidak ada lagi negara yang berpeluang menularkan virus polio ini. Penularan virus polio itu sendiri diketahui bisa melalui percikan air liur atau droplet ketika penderita batuk atau bersin. Juga bisa menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja pasien terinfeksi, karena virus ini dapat berkembang di usus manusia. Kami berharap agar seluruh masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa meningkatkan kesadaran mengenai penyakit polio ini, sehingga generasi mendatang benar-benar terbebas dari ancaman polio seutuhnya.